Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok satu dan pada video kali ini kami akan memperkenalkan perwarupa sistem informasi penjadwalan shift dan monitoring KPI Agen untuk operasional PT Tirta Grasya Abadi. Aplikasi ini dibuat menggunakan Laravel untuk membantu mengatasi masalah sistem manual seperti jadwal yang kurang efisien dan proses evaluasi agen yang masih rumit karena menggunakan spreadsheet yang padat. Sekarang, mari kita masuk ke tampilan utama aplikasi. Sistem ini menggunakan Role Based Access Control atau RBAC, sehingga hak akses supervisor dan agen dibedakan sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan tampilan login yang sederhana dan responsif, aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan oleh semua pengguna tanpa membingungkan. Setelah autentikasi berhasil, supervisor nanti di sini akan disambut oleh dashboard operasional yang bertindak sebagai pusat komando analitik secara real time. Nah, di sini tampilannya berikut adalah tampilan untuk dashboard supervisor yang memiliki menu navigasi yang berisikan dashboard, kelola jadwal, evaluasi KPI, manajemen akun. Lalu di samping sini, di samping supervisor profil untuk supervisor sini ada tombol mengganti mode dark mode ya. Nah, lalu supervisor bisa memantau metrik esensial seperti jadwal terdekat, lalu rata-rata performa tim. Melalui panel navigasi, supervisor nanti juga bisa memiliki kontrol eksklusif atas master data yang termasuk manajemen personel untuk menambah atau mengaktifkan akun agen. Ya, seperti berikut ini. Namun keunggulan utama sistem ini ada pada proteksinya. Seluruh hak istimewa manajemen ini dikunci ketat oleh middleware di sisi server. Artinya sistem memiliki kekebalan terhadap eksploitasi URL. Jika pengguna nanti pengguna yang tingkat action mencoba mengelabui sistem dengan mengetik URL elemen supervisor secara paksa melalui browser, sistem akan mendeteksi anomali tersebut dan langsung memblokirnya demi integritas data. Baik, untuk selanjutnya di sini ada menu kelola jadwal. Dalam menu kelola jadwal di sini kami menawarkan fitur utama yaitu hybrid input. Di sini ada import CSV jadwal berguna untuk ketika supervisor akan mengupload draft yang telah dibuat selama jadwal agent selama 1 bulan penuh di periode sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada pusat kendali manual atau revisi harian. Ini untuk menambahkan jadwal agent untuk revisi hariannya. Di sini langsung saya coba untuk menambahkan CSV-nya di sini. Ini formatnya CSV dan langsung saya proses. Untuk template CSV yang kami pakai, yang telah disepakati adalah seperti ini. Di sini saya sengaja melakukan typo di kode shift untuk mengetes sistem terhadap validasi untuk typonya. Nah, di sini telah terimport dengan sempurna. Dapat dilihat di bawah sini. Nah, di sini terdapat typo untuk kolom-kolom yang salah ketik, jadinya langsung dapat dideteksi dan langsung dapat ditambahkan secara manual lewat sini. Misal P3 simpan, langsung tertambah. Satu lagi untuk seperti itu. Untuk selanjutnya di bawah di sini ada jadwal supervisor dipisah oleh title seperti ini.
Lalu di bawah ini ada jumlah shift hariannya, dan di samping sini ada total jumlah kerja per agentnya. Kemudian di sini ada filter, filter nama untuk menampilkan nama spesifik, kemudian ada bulan, tahun, dan urutan nama. Dan di sini ada juga fitur export CSV untuk mengekspor jadwalnya ke dalam bentuk CSV. Mungkin seperti itu saja. Selanjutnya saya alihkan ke KI Sumarni. Selanjutnya di sini ada menu eh, evaluasi KPI. Di sini supervisor bisa langsung untuk menginput nilai KA, kehadiran, dan juga AHT, di mana inputnya ini sengaja dibuat selalu terbuka supaya ketika ada data yang banyak, tidak harus bolak-balik untuk mengklik eh, memasukkan datanya ke dalam sini seperti itu. Setelah nilai nanti disimpan, sistem akan otomatis menghitung final skornya sekaligus menghitung final grade berdasarkan bobot KPI yang sudah ditentukan. Selain itu, karena kesalahan atau human error sering terjadi, kami juga menyediakan fitur revisi dan juga hapus, yang mana ini hanya bisa diakses oleh supervisor saja. Jadi, kalau ada nilai yang salah, datanya bisa langsung diperbaiki, seperti itu. Dengan begitu, proses evaluasi jadi lebih cepat dan juga fleksibel. Mungkin dicoba untuk fiturnya. Untuk nilai KPI agentnya kita masukkan agent di sini bulannya. Saya masukkan bulan Juni atau enggak April, boleh. Masukkan skor KA-nya. Dan kemudian kita klik tombol simpan. Maka di sini secara otomatis eh, datanya akan tersimpan di sini. Itu dengan cukup. Dan coba untuk kita hapus di bagian yang sini. Maka di sini akan tombol kayak alert gitu. Yakin untuk menghapus dan kita tinggal klik saja. Maka data yang tadi pun akan terhapus. Seperti itu. Baik, untuk demonstrasi terakhir, mari kita coba lihat sistem dari kacamata seorang agen. Pertama-tama saya akan login menggunakan akun agen. Nah, seperti dapat dilihat di sini, untuk dashboard agen tampilannya sangat sederhana. Hanya ada rapor KPI terakhir dengan jadwal shift mendatang. Dan untuk halaman selanjutnya, jadwal agen. Di sini agen bisa melihat jadwal agen-agen lain. Begitu pula dengan jadwal supervisor. Pada halaman ini juga dilengkapi dengan fitur cari nama agen, sehingga agen bisa melihat jadwalnya secara spesifik, seperti ini. Dan untuk halaman selanjutnya adalah halaman rapor KPI. Ini halaman untuk evaluasi KPI agen, dan di sini hanya bisa melihat rapor miliknya sendiri dan tidak dapat diubah-ubah. Begitupun apabila agen ingin mencoba mengakses secara paksa dengan URL ini. Belum bagikan. Ulang. Halaman selanjutnya adalah halaman rapor KPI. Di sini agen hanya bisa melihat rapornya milik. Halaman selanjutnya adalah halaman rapor KPI. Di sini agen hanya bisa melihat hasil evaluasi miliknya sendiri, tidak bisa melihat milik agen lain. Ini merupakan penerapan dari etika privasi data. Dan untuk hal keamanan akses, sistem ini juga memiliki proteksi sehingga agen tidak bisa mencoba untuk mengutak-atik URL untuk akses paksa. Jadi, aduh ulang deh. Bentar.
Tinggal di sini. Halaman selanjutnya adalah halaman rapor KPI. Di sini agen hanya bisa melihat rapor miliknya sendiri, yang mana merupakan penerapan dari etika data privasi data. Jadi, seorang agen tidak akan bisa melihat rapor agen. Oke. Halaman selanjutnya adalah halaman rapor KPI. Di sini agen hanya bisa melihat rapor miliknya sendiri, yang merupakan penerapan dari etika privasi data. Jadi, agen di sini tidak akan bisa melihat rapor milik agen-agen lain. Dan untuk hal keamanan akses, sistem ini juga mempunyai sistem proteksi. Jadi, apabila agen ingin mengakses paksa halaman supervisor menggunakan manipulasi URL, maka halaman akan langsung diarahkan ke halaman 403 ini, yang mana akses ditolak, dan ada pemberitahuan halaman ini khusus supervisor. Sekiranya itu saja demonstrasi aplikasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.